Hi Mazda friends, I'm Glenn Rainer and welcome back to Mazda Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program di mana kita akan membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Mazda friends, Mazda 6 merupakan large sedan Mazda yang hadir sejak tahun 2002 dan merupakan penerus dari Mazda Capella yang legendaris. Mazda 6 tersedia dalam dua pilihan, yaitu sedan dan wagon, atau di Mazda kita menyebutnya sebagai Mazda 6 Estate. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Mazda 6 Estate, mulai dari sejarahnya, konsep pengembangannya, fitur-fitur canggih hingga sensasi berkendara yang membuatnya layak disebut sebagai wagon terbaik dari Mazda. Untuk membahasnya lebih lengkap, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Denis Hidayat Kurniadi, selaku product trainer dari Mazda Indonesia. Pak Denis, apa kabar Pak? Baik, Pak. Thank you Pak, apa kabar juga? join di acara ini Pak. Thank you. Pak Denis, ini kan kita mau ngomongin Mazda 6. Ya, ada sedan, ada estate ya kan? Nah, kebetulan di sini ada nih Mazda 6 Estate ya, atau wagon lah ya. Nah, dulu tuh aku juga pernah tahu Mazda itu pernah ada yang bentuknya estate juga. Mazda Vantrend ya, kayaknya sekitar tahun 90-an ya Pak dulu ya. Boleh diceritain nggak sih Pak, mungkin sejarahnya, apakah ada korelasinya mungkin gitu dengan Mazda 6 Estate yang sekarang ini gitu? Oke. Menarik ya Pak Glenn ya, karena memang Mazda kan di Indonesia udah cukup lama. Tadi Pak Glenn sebutkan periode tahun 80-an. 80-90-an ya Pak ya, sekitar tahun memang itu ya. sebelum Vantrend itu dimulai dari Mazda 323. Oke. Jadi memang nomenklaturnya beda sama yang sekarang. Dulu lebih rumit 323, dan Mazda Vantrend itu sebenarnya ngambil basis dari Mazda 323 dulu. Yang memang keluar di tahun 80-an di Indonesia. Gitu. Dan ada juga model yang lain di atasnya dia, Mazda 626 yang memang cc lebih besar dan cukup favorit juga selain 323. Jadi kedua tipe sedan itu cukup populer di Indonesia. Di tahun 80-90-an itu ya Pak? Kemudian baru Vantrend keluar. Oh, I see. Vantrend keluar dengan basis ngambil dari yang 323, muncul sebagai pilihan buat masyarakat Indonesia sebagai station wagon-nya. Station wagon ya. Oke. Jadi ada Mazda kendaraan niaganya, ada untuk warga, tapi juga ada kendaraan passenger-nya dalam sedan. Oke. Gitu. Berarti kalau secara garis keturunan langsung, Vantrend dengan Mazda 6 Estate ini sebenarnya berbeda ya Pak ya? Karena kan ada basis dari 323. Betul. Nah, ada Cc lebih kecil tadi kan. Bapak sebut ada mention ada 626. Nah, ini kebetulan Mazda 6. Apakah ada hubungannya nih Pak? Justru kalau dilihat dari ukuran dan karakter pengemudiannya memang lebih nyambung justru ke Mazda 6 nih sama 626. Oke. Cc lebih besar kan dibandingkan 323 gitu. Memang kalau ditarik sih sama dari 626-nya gitu. Ke Mazda 6-nya ini. Dan Mazda 6 kan juga ada estate-nya kan? Iya. Nah, memang mungkin ngambil dari Vantrend yang sudah ada di Indonesia, demand-nya juga ada waktu itu. Di Mazda 6 ini juga tersedia Vantrend untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia nih, untuk mobil yang tetap karakter sedan tapi juga bosan sama SUV. Kita punya yang estate ini. Ini menarik banget soalnya. Menarik banget ya. Berarti kalau kita boleh tarik satu garis Pak dari 626 di tahun 80-90-an itu dengan Mazda 6 yang sekarang ada ini udah generasi keberapa Pak? Dan sudah melewati improvement apa aja mungkin di situ? Oke. Kalau dari nomenklatur yang baru ini, Mazda yang estate tadi udah generasi ketiga berarti. Generasi ketiga? Dari Mazda 6 pertama kali hadir di Indonesia dengan nomenklatur Mazda 6. Dengan Mazda 6 ya? Iya, udah. Kita pisahkan dengan yang 626 itu ya. 323, 626. Oke, dengan nama Mazda 6 ini adalah generasi ketiga. Boleh ceritain lebih lanjut Pak, generasi-generasi sebelumnya mungkin? Panjang sebenarnya ya, Pak Glenn. Jadi kalau Mazda 6 di Indonesia itu hadir 2002, seingatku, dan memang hadir untuk pasar Jepang dulu awalnya. Dan uniknya tahun 2002 itu diperkenalkan juga dengan tagline Zoom Zoom. Zoom Zoom. Zoom Zoom. Jadi memang Mazda itu kan kental fun to drive. Dan Zoom Zoom itu untuk mewakili karakter tadi. Baru kemudian generasi kedua hadir di Indonesia tahun 2007. Dengan tipikal yang lebih modern, banyak kontrol-kontrol yang lebih aerodinamis, dan pilihannya pun juga hadir sedan sama juga estate-nya. Dan Mazda generasi ketiga hadir di tahun 2012 dengan versi tentunya sedan dan estate. Ini yang jadi momen paling penting di Indonesia karena sekaligus memperkenalkan desain terbaru Mazda, filosofi kodenya. Pertama kali itu Pak Glenn 2012 sama
tentunya teknologi Teknologi, Skyactiv oh Skyactiv ya. dan iya Skyactiv Mm-mm. dan teknologi keselamatan Efficient gitu. Nah, ini menarik. Bapak ngomongin soal kodo desain. Kodo desain ini kan kita tahu ya bahwa apa namanya sebuah mobil yang itu merupakan objek benda mati gitu ya. Tapi dengan kodo desain somehow dia bisa terlihat hidup gitu kan Pak. Nah, sedan dan estate ini kan punya karakter yang berbeda sebenarnya. Tapi kok bisa Mazda menginfuse kodo desain di kedua jenis ini? Iya. Justru tantangannya di situ ya, karena sedan punya karakter sendiri, estate juga punya karakter sendiri. Bagaimana bahasa kodo ini bisa tetap hadir di dua tipe ini? Nah, yang kita perlu ketahui di sini bersama-sama adalah bagaimana Mazda ini kan mendevelop sebuah desain itu dari clay model. Oke. Karena kekuatan dari Mazda justru dari penggunaan clay model ini, Pak Glenn. Jadi ketika Mazda membuat desain versi sedan sama yang saya tadi, mereka membuatnya secara full scale. Oke. Jadi banyak pabrikan lain kan yang scale-nya agak di scale down. Full scale berarti segede mobil beneran nih Pak ya? Bener-bener Segini ya? seperti Oke. produk versi yang mereka akan nanti lihat setelah keluar dari pabrik. Dia buat dulu secara clay model, prototipe-nya dengan bahan clay tadi. Yeah. Yang mana banyak pabrikan lain di scale down gitu. Jadi untuk bisa menghadirkan kodo itu terlihat, terasa secara benar-benar hadir di situ di studio desainnya, Mazda membuatnya secara full scale. Secara real size-nya Pak secara ya? real size-nya. Jadi aku rasa disitulah mengapa kodo itu bisa hadir nggak hanya di versi yang sedan tapi juga di versi estate ini. Bener. Dinamismenya itu benar-benar berasa juga di versi mobil keluarga, estate, tidak hanya di sedan. Oke, thank you Pak. Nah, Pak Denis, kita sama-sama tahu nih, Mazda 6 tadi kita masuk kategorinya sebagai large sedan, ya, large. Mungkin kalau yang estate, large estate. Nah, sebagai large mobil yang kategori large, itu kan bisa dibilang segmen yang menengah ke atas lah ya, bisa dibilang ya. Otomatis yang namanya kemewahan, kenyamanan, itu kan menjadi sangat penting, Mbak, di segmen ini. Nah, bagaimana Mazda bisa memastikan kemewahan dan kenyamanan itu bisa hadir di Mazda 6 ini? Iya. Karena ini emang segmen yang sangat demanding banget ya, dua unsur tadi Pak Glenn. Jadi kalau kita lihat dari aspek kenyamanan dulu, aku bisa ngomong dari sisi suspensinya ya, handlingnya. Di Mazda 6 ini sudah dilengkapi tentunya standarisasi suspensi yang sangat mumpuni untuk depan belakang, person strut dan multilink. Dan yang nggak kalah pentingnya dan hanya ada di Mazda, itu teknologi GVC dan GVC Plus. Apa itu Pak Denis? Jadi memang singkat kata sih ini algoritma yang ada di dalam mobil khusus untuk mengatur pengereman, output mesin yang diatur sedemikian rupa memungkinkan pada saat cornering, corner in dan saat corner out itu mobil tetap seimbang dan tetap stabil lah intinya. Berarti bisa dibilang sedikit melawan gaya gravitasi ya Pak ya? Intinya untuk meng-counter balance supaya kita di dalam mobil tetap lebih nyaman ya, nggak terlalu terombang-ambing gitu ya. Karena kan untuk segmen seperti ini pasti menginginkan duduk di belakang, apalagi ya bos-bos yang mereka pemilik perusahaan ini yang notabene pulang pengen istirahat gitu nyaman di setirin depan atau bahkan nyetir sendiri pun tetap nyaman saat melakukan corner in dan corner out tadi. Itu yang penting sih Pak. Jadi tidak hanya nyaman sebagai penumpang, tapi ketika kita lagi bawa mobil sendiri, kita juga mesti bisa enjoy mobil kita gitu kan Pak. Harus. Dan tadi Pak Glenn nanya juga soal kemewahannya Pak, gimana tuh kemewahan. Pak? Apalagi kemewahan ya, ini harus jadi harga mati. Kalau kemewahan interiornya Pak Glenn, interior Mazda 6 ini bisa dibilang sangat kompetitif dengan mobil-mobil Eropa sekalipun. Interior Mazda itu sudah menggunakan kulit Nappa leather. Dan kemudian di joknya, juga Pak, ya? di joknya baik di depan dan di belakang pastinya semuanya. Juga beberapa aspek dari door trimnya, kemudian dia punya detail stitchnya juga sudah menggunakan stitch asli pastinya, bukan yang yang palsu. Jadi benar-benar untuk hal itu diperhatikan banget. Kemudian juga dari aspek lain seperti yang paling kita ngecek setiap hari itu Pak, tombol AC, bahkan rotary commandernya. Memang terlihat simple, tapi sebenarnya Mazda itu benar-benar memperhatikan bagaimana sampai feedback. Sedetail itu ya? Iya, sedetail rasa ditekannya seperti apa, gitu, feedbacknya seperti apa gitu ya? Memang dibuat supaya orang-orang yang punya
keterkaitan dengan barang-barang premium mendapatkan hal yang sempurna ketika mengoperasikan fitur-fitur yang ada dalam kendaraan. Berarti secara looks dia premium, secara feel juga dia premium gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi pengennya kalau pemilik Mazda atau penumpang, pengendara masuk ke dalam mobil itu berasa kayak masuk ke dalam hotel-hotel Jepang yang ada di sana itu. Konsepnya gitu ya Pak? Konsepnya mirip, iya. Homey tapi juga sekaligus simple, tapi tetap tidak melupakan aspek premium tadi. Iya, dan aspek fungsinya juga Pak ya, matters ya Pak. Semuanya. Nah, si large sedan ini atau large SUV ini juga kadang-kadang perlu juga nih Pak. Kadang-kadang ya seperti Bapak mention tadi ya, orang-orang penggunanya mungkin pengusaha atau high level employee gitu ya. Pasti kan kadang-kadang perlu bawa barang yang mungkin cukup gede juga Pak. Iya. Barang bawaan ya. Iya, mungkin tas golf lah gitu kan ya, atau kadang-kadang mungkin perlu bawa koper gitu kan, kita mau traveling gitu. Iya. Benar-benar. Space-nya gimana Pak untuk luggage? Setuju Pak Glenn. Karena kadang-kadang mobil mewah kan malah hal yang seperti itu nggak dipikirin ya. Orang pikir orang kaya biasanya barang bawaan sedikit, tapi nggak selalu seperti itu. Jadi kalau untuk Mazda 6, apalagi yang estate, kalau yang sedannya sendiri setahu saya 480 liter kapasitas bagasinya. Tapi yang estate, mobil ini punya daya tampung untuk area trunknya itu, karena kan dia lebih lebar, lebih tinggi. Lebih tinggi ya roofnya. Lebih besar. Itu kalau dari data kami 522 liter. Itu hanya untuk bagian belakangnya. Bagian belakang. Berarti itu artinya jok tengahnya itu masih posisi normal kan Pak ya. Ini hanya benar-benar area bagasi ya. Iya, baris ketiga. Itu paling besar di kelasnya. Kemudian kalau perlu ekstra lagi, mungkin beberapa eksekutif mau bawa sepeda, tapi tadi coba dulu ya. Bisa jadi, betul. Bisa masuk, sepeda balapnya bisa masuk ke dalam belakang. Jadi extra space dan maksimum bisa sampai 1.600 liter. Itu jok dilipat? Kalau jok tengahnya dilipat. Jadi jok tengah sampai jok belakang full semuanya 1.600. Rata lantai dong Pak pastinya? Flat floor. Yes. Iya. Cukup besar. Cukup besar itu Pak. Iya. Nggak kalah sama mobil SUV makanya. Yes. Betul. Ini bisa jadi opsi yang sangat menarik sih Pak. Sangat menarik. Jadi nggak meninggalkan desainnya mewah, kepraktisannya juga dapat. Iya. Oke Pak. Masih ada lagi nih Pak yang aku pengen tanya ini Pak. Masih seputar tadi kan kita ngomongin kata large. Large artinya mobilnya cukup besar, dalamnya spacious, otomatis ya pasti lebih berat lah ya Pak pasti ya. Nah, performance-nya gimana? Mesinnya gimana? Sanggup nggak dia bisa memberikan apa ya? Kita di Mazda kan selalu bangga dengan Jinba Itai, ya kan? Jadi mampukah mesin yang ada di mobil ini memberikan Jinba Itai buat pengendaranya gitu? Karena berat kan Pak, cukup besar mobilnya. Cukup besar, cukup berat. Iya, itu yang bagus Pak Glenn. Jadi kalau Mazda ini kita ada satu filosofi atau building pillar yang tadi Bapak sebutkan Jinba Itai. Nah itu dimanifestasikan dalam bentuk dapur pacunya kan, mesinnya Skyactiv G. Dan salah satu hal yang mungkin kita bisa angkat ini kompresinya. Karena untuk performance tadi kan butuh daya ledak. Nah kita ngomong spesifikasi compression ratio. Nah Mazda 6 ini punya compression ratio sangat tinggi Pak Glenn. 13:1. Saya sendiri waktu baca speknya kaget banget. Karena nggak nyangka dengan kompresi tinggi seperti ini tanpa turbo, tenaganya bisa cukup besar untuk bisa bawa mobil ini dengan karakter yang tadi sudah kita bicarakan di awal gitu. Jadi saya rasa daya tarik mobil ini salah satu dari rasio kompresi terbesar di segmen kelas sedan. Bahkan untuk pabrikan Jepang sekalipun di rentang harga ini dengan spesifikasi itu cukup punya punya daya tarik sendiri sih dari spesifikasi aja ya. Iya. Nah mungkin buat Mazda Friends biar clear gitu Pak ya, biar makin jelas. Biasanya average compression ratio itu berapa sih Pak? Kan kita bilang kita 13 nih Pak, dan itu tinggi. Rata-rata. Biasanya rata-rata di industri otomotif ini biasanya berapa sih? Tanpa menyampingkan spesifikasi yang mereka miliki, kalau kita lihat dari kelasnya ini rata-rata 10, 11 aja paling tinggi Pak Glenn. Dan kita 13. Dan kita 13. Bahkan untuk spesifikasi 13:1 itu, pemakaian bahan bakar rollnya kan nggak terlalu tinggi. Yang mana seharusnya semakin tinggi kompresi, rollnya harusnya juga semakin tinggi spesifikasinya. Tapi untuk Mazda kita masih bisa pakai rentang roll yang cukup affordable ya, ekonomis 90-95. Yang umum beredar di Indonesia ya Pak ya. Paling mentok 95 katakanlah. Dan menurut saya itu dengan roll 95 untuk kompresi 13:1, orang yang mengerti teknis banget saya rasa itu berpikir kayaknya nggak mungkin deh. Tapi Mazda bisa.
gitu. Dan tetap memberikan performa yang di-expect sama penggunanya. At the same time, apakah dia juga memberikan fuel efisiensi yang baik, Pak? Nah, itu Pak Glenn, pertanyaan bagus juga. Oleh karena harus ada dua kepentingan yang diakomodasi, Kan biasanya bertolak selalu belakang nih, Pak, bertolak belakang ya. ya kan? Nah, salah satu hal yang ada di sini, fitur yang nggak kalah pentingnya adalah AI Loop. AI Loop yang bisa memampukan mobil ini dengan tenaga yang besar tadi, tapi tidak pernah melupakan aspek efisiensi bahan bakar. Apa itu Pak AI Loop? AI Loop itu adalah sistem regenerative braking, Pak Glenn, Oke. yang memang ada di mobil hybrid. Oke. Nah, ini juga uniknya nih. Ini kan bukan mobil hybrid Bukan mobil ya, hybrid, betul. tapi ada regenerative braking. Nah, maka dengan adanya regenerative braking itu memampukan untuk mengkonversi energi dari ketika pengereman, deselerasi ya. yang bisa terbuang, itu bisa dipakai untuk mengisi kapasitor yang ada. Oh, dalam ditampung di kendaraan ini. kapasitor ya, Pak. Bukan baterai ya. Iya, Nah, iya, karena iya, kalau iya. hybrid kan ke baterai nih. Betul. Kalau ini ke kapasitor. Jadi Mazda 6 Estate itu punya super kapasitor katakanlah yang memang daya simpannya agak besar dibandingkan kapasitor biasa. Dan iya, energi listrik itu tersimpan untuk nanti digunakan saat mobil ini berkendara dalam hal penggunaan lampu eksterior, interior, audio, termasuk juga AC seperti itu. Jadi memang daripada menggunakan tenaga bahan bakar yang digunakan untuk mengisi aki, dia pakai energi dari kapasitor tersebut. Iya. Dan AI Loop ini sudah hadir sejak generasi ketiga 2012 itu, Pak. Seperti itu ya, kurang lebih. 2012 sudah ada. Teknologi yang menyerupai mobil hybrid berarti, Pak ya? Hybrid, menyerupai ya? Bukan hybrid. Iya. Ya lumayan Pak Glenn, dari statistik 5-10%. Oh iya, pasti. Daya loop itu bisa untuk menghemat pemakaian bahan bakar. Karena jadi kinerja mesin jadi lebih ringan kan, karena tadi buat AC, buat kelistrikan mobil, semua ditanggung oleh si kapasitor gitu kan. Iya. Kapasitor ini gitu. Oke Pak. Pak Renis, last question. Di segmen ini tentunya ada juga yang penting, yaitu faktor safety. Nah, fitur-fitur penunjang safety apa aja nih Pak yang ada di Mazda 6? Banyak sekali Pak Glenn, dari yang sifatnya active safety, passive safety, tapi ini yang paling penting ya, proactive safety. Proactive safety. Safety, kita sebutnya tadi yang di awal, Active Sense. Ini ada fitur beberapa yang saya bisa sebutkan ya, mungkin untuk Mazda Friends juga. Yang pertama, untuk Mazda 6 ini kita memiliki SCBS, Smart City Brake Support. Ini adalah pengereman otomatis saat kecepatan rendah, membantu banget saat jalan padat, untuk pengereman yang secara otomatis. Kemudian juga ada LDWS, Lane Departure Warning System, untuk peringatan kalau kita keluar dari jalur dengan membaca pola-pola garis yang ada di jalan. Kemudian yang ketiga ada juga Blind Spot Monitoring. Ini untuk memberikan kita warning kalau kendaraan ada di samping kiri kanan kita. Ya, yang nggak kelihatan di kaca spion ya Pak ya, blind spot ya. Ini memberikan peringatan gitu. Dan tentunya nih lampu desainnya oke, tapi fitur safety-nya tersematkan namanya AFS, Adaptive Front Lighting System. Ini bisa mengadjust untuk secara otomatis, bisa nembak sendiri, redup sendiri, untuk memastikan kalau ada mobil dari depan itu tidak menghalangi tidak menyilaukan ya. Itu salah satu fiturnya sih. Tentunya banyak fitur-fitur lain, tapi salah satu yang kita sebutkan terpakai itu rata-rata fitur-fitur tadi sih. Itu sebagai proactive safety ya. Untuk menghindari. Ya tentunya passive safety features juga ada, active safety features juga ada gitu ya. Dan ini adalah yang paling advance-nya, Active Sense ya Pak. Proaktif untuk menghindari resiko kecelakaan ya. Oke Pak. Iya. Oke, thank you Pak Denis. So, Mazda Friends, Mazda 6 Estate bukan cuma sekedar mobil, tapi inilah bentuk nyata dari desain, kenyamanan, dan performa yang menyatu dalam harmoni yang elegan. Dari garis bodinya yang timeless, fitur-fiturnya intuitif, hingga sensasi berkendaranya yang begitu halus namun bertenaga khas Jin Baitai. Mazda 6 Estate memberikan pengalaman yang lebih dari sekedar perjalanan, karena ini adalah kendaraan yang dirancang untuk mereka yang menghargai keindahan dalam kesederhanaan. Bagi Mazda Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda, atau hal lainnya terkait Mazda Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Mazda Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi yang menarik tentang Mazda Indonesia. Saya Glenn, pamit undur diri. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia.